Hey Telitizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah topik khusus pada Smart City. Nah, kita sedang membahas mengenai pertemuan 2, yaitu IoT dalam Smart City. Dalam video keempat, kita akan membahas sensing pada energi dalam Smart City. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas sensing pada smart city, pada mobility, dan membahas transportation dan traffic. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai dua ini, yaitu energi, di mana ada energi dan environment. Kalau kita bahas energi, biasanya kita membahas smart grid, smart metering, atau smart block. Smart grid itu yang dimaksud adalah listrik besar yang mengaliri rumah tangga. Kalau misalnya ngomong smart metering itu biasanya meteran rumahan yang biasanya pakai prabayar zaman sekarang. Kalau smart block itu biasanya IoT yang tertempel pada colokan. Cuman dari tiga-tiganya itu pada dasarnya mengukur hal yang sama, yaitu mengukur daya atau energi di dalam listrik. Nah, dari situ bisa didapat informasi macam-macam. Nah, kalau kita bahas energi, selain smart grid atau listrik yang mengalir melalui kabel-kabel itu, ada angle lain, yaitu zaman sekarang yang terkenal adalah renewable energy. Jangan lupa ini sangat penting dalam smart city karena smart city itu selalu membahas sustainability dan renewable energy ini adalah salah satu angle utama dalam dalam sustainability. Nah, kalau bahas renewable energy ini yang paling populer biasanya adalah energi kincir angin. Nah, ini juga banyak di film-film di drakor-drakor dan juga solar panel. Solar panel yang sering dijumpai di foto-foto biasanya yang di ladang luas seperti ini ya, atau langsung yang terinstal di rumah-rumah sehingga bisa mengaliri listrik di rumah. Nah, ini juga sama nih kalau kayak gini smart grid juga nih karena nanti kalau misalnya kita kumpulkan informasinya kita bisa mengoptimalkan penggunaan energi itu untuk rumah ini atau bisa juga dijual untuk listrik rumah tangga lain gitu. Jadi utamanya adalah mengoptimalkan penarikan listrik dari alam. Nah, terakhir setelah energi kita juga bisa membahas environment. Ya, kalau environment biasanya berhubungan dengan udara, air, atau sampah. Misalnya AQI pasti pernah dengar, Air Quality Index itu ditentukan oleh kandungan berbahaya dalam udara. Kita bisa menggunakan sensor gas seperti ini yang bisa mendeteksi polusi-polusi dalam udara. Atau kita juga bisa menggunakan DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembaban. Kemudian untuk air biasanya sensornya bentuknya panjang seperti tabung seperti ini dan ditancapkan ke air bisa untuk mengukur kekeruhan, bisa mengukur pH dan juga mengukur suhu dalam air. Nah, itu juga berkaitan dengan polusi-polusi. Kemudian terakhir sampah. Ya, biasanya kalau misalnya distribusi sampah di kota kan menggunakan ini. Nah, sensing itu bisa GPS lagi ditaruh di truk sampahnya untuk mengoptimalkan distribusi sampah di kota tersebut. Nah, itu adalah akhir dari video keempat. Dalam video keempat ini kita membahas sensing pada IoT, pada energi dan environment. Nanti di video berikutnya kita bahas sensing pada bidang berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada video berikutnya.